dalam sistem pertahanan udara atau HANUT yang dianut oleh Indonesia. Radar HANUT, pesawat tempur sergap dan rudal adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun Indonesia selalu membanggakan diri sebagai anggota G20, fakta menunjukkan bahwa Jakarta tidak mempunyai kemampuan untuk membangun kemampuan HANUT yang berbasis satelit. Hanya negara G7 seperti Amerika Serikat saja yang memiliki kapasitas demikian, di mana wahana buatan manusia tersebut dapat memberikan peringatan dini ketika pihak lain meluncurkan rudal untuk menghantam target milik Paman Sam dan atau sekutunya. Indonesia sudah mengoperasikan radar HANUT sejak awal 1960, di mana radar tersebut dipasok oleh DK Radar, sebuah firma yang berbasis di Inggris. Negara kelahiran Gary Pallister itu beberapa tahun kemudian menjual pula radar HANUT keluaran Plessey ke Indonesia. Selain membeli radar HANUT dari London, di masa itu Jakarta mendatangkan pula radar HANUT asal Warsawa, yaitu NISA. Sesudah ekonomi Indonesia kembali pulih pada akhir 1970-an berkat oil booming, sejak 1980-an, Paris lewat Thomson CSF memasok radar HANUT ke Jakarta. Saat ini dapat dikatakan bahwa jaringan radar HANUT Indonesia mengandalkan pada produksi keluaran Thomson CSF. Misalnya radar TRS-2215 dan TRS-2230. Kedua sistem pendeteksi elektronika karya anak bangsa Prancis itu mengadopsi dua kemampuan sekaligus, yakni Early Warning atau EW dan Ground Control Interception atau GCI. Setelah Thomson CSF membeli firma elektronika Belanda, Hollandse Signal Apparaten atau HSA dan syarikat elektronik Inggris Racal Electronics, Thomson CSF berganti nama menjadi Thales Group. Pergantian nama tersebut tidak mempengaruhi dominasi pasar ex-Thomson CSF di Indonesia, sebab Thales kemudian mendapatkan kontrak untuk mengekspor radar HANUT Master T. Kedikdayaan Thales di pasar radar HANUT Indonesia semakin berlanjut saat tahun lalu Jakarta memberikan kontrak akuisisi 13 radar kepada firma Prancis itu. Lewat kesepakatan bisnis antara Kementerian Pertahanan dan Thales, pihak yang terakhir akan memasok radar GM403 kepada pihak pertama. 13 radar GM403 karya Thales nantinya akan dilengkapi dengan 12 radar lainnya yang disuplai oleh Rethia, di mana konon kabarnya peralatan deteksi elektronika tersebut berasal dari Israel. Dalam penetapan sumber pembiayaan yang diteken oleh Menteri Keuangan pada 2021, pemerintah mengalokasikan pinjaman luar negeri atau PLN sebesar 750 juta US dollar untuk pengadaan 25 radar GCI dan dukungannya. Pasar radar HANUT Indonesia mengalami pula penetrasi dari Denmark melalui Weibel. Berbeda dengan radar-radar HANUT yang lain yang menggunakan frekuensi S-band dan L-band, radar karya anak bangsa Denmark mengadopsi gelombang X-band. Akan tetapi Jakarta tidak memboyong banyak radar keluaran negara Nordik ini, melainkan hanya 2 unit saja. Karena beroperasi pada saluran X-band, konon kinerja radar Weibel sulit untuk dibandingkan dengan radar HANUT yang memakai S-band dan L-band, karena X-band lebih banyak berfungsi untuk tracking sasaran. Pabrikan mesin perang asal Italia, Leonardo, tidak ingin ketinggalan dalam hal penetrasi pasar ke Indonesia. Negara tempat lahir Dino Zoff berhasil menjadikan Indonesia sebagai salah satu operator radar RAT-31DLM. Radar yang awalnya didesain oleh Selex ES beroperasi pada frekuensi L-band. Namun sayangnya Jakarta hanya mengimpor RAT-31DLM dalam jumlah yang sangat minimal. Sistem deteksi elektronika karya anak bangsa Italia ini disebarkan di pantai selatan Pulau Jawa guna menggantikan radar produksi Inggris. Program pengadaan 25 radar HANUT senilai 750 juta US dollar pada periode 2020-2024 merupakan bagian dari upaya modernisasi kemampuan HANUT Indonesia sekaligus membangun satuan-satuan radar baru di daerah-daerah yang dikategorikan sebagai blank spot area.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia masih mempunyai banyak blank spot area dalam jaringan radar Hanout, khususnya pada wilayah Indonesia Timur. Walaupun sejak 1999 sampai saat ini telah didirikan sejumlah satuan radar baru seperti Buraen, Biak, Timika, Merauke, dan Saum lagi, namun hal demikian belum sepenuhnya mampu menutup blank spot area yang ada. Selain Thales, Weibel, dan Leonardo, Airbus Defence and Space turut menikmati gurihnya pasar radar Hanout Indonesia. Jenis radar yang diekspor ke Indonesia memiliki kemampuan utama pada pengaturan lalu lintas udara dan dikenal sebagai MSSR 2000i. Mengutip sejumlah sumber, 2 unit MSSR 2000i diakuisisi oleh Indonesia pada dekade lalu. Selain dapat digunakan untuk kepentingan militer, MSSR 2000i dapat pula diaplikasikan bagi kepentingan navigasi penerbangan sipil. Selain dilengkapi dengan jaringan radar Hanout aktif, beberapa tahun lalu Jakarta melakukan pula pengadaan radar Hanout pasif. Vera NG, karya anak bangsa Ceko, dipilih sebagai radar pasif pertama yang dioperasikan oleh Indonesia. Sesuai dengan namanya, radar pasif tidak memancarkan gelombang elektronika, melainkan hanya menerima pancaran gelombang elektronika dari radar lain. Penting pula untuk diketahui bahwa radar pasif sebenarnya bukan benar-benar radar, namun hanya perangkat penerima frekuensi radio yang mendengarkan pancaran gelombang-gelombang mikro. Dalam gelar radar pasif, transceiver dan receiver harus ditempatkan di lokasi yang berbeda agar sasaran dapat ditrack secara 3 dimensi. Vera NG yang diakuisisi oleh Kementerian Pertahanan lewat PLN sejak beberapa tahun silam telah dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara. Produk era tersebut disebarkan pada 2 satuan radar di wilayah perbatasan Indonesia. Wilayah Natuna dan Saum lagi menjadi pilihan untuk penggelaran Vera NG, di mana pilihan atas kedua tempat tersebut berdasarkan risiko potensi ancaman. Indonesia mengoperasikan radar pasif secara back-to-back dengan radar aktif, sehingga tidak ada radar pasif yang beroperasi tanpa berpasangan dengan radar aktif. Sampai saat ini, tidak ada informasi detail mengenai bagaimana kinerja radar pasif yang dipasok oleh Praha ke Jakarta. Satu hal yang pasti, Indonesia kembali ingin melakukan repeat order Vera NG dalam waktu dekat. Hal tersebut tercermin dari dicantumkannya program akuisisi radar pasif dalam revisi keempat Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah DRPLN-JM 2020-2024 yang disahkan oleh Taman Suropati. Meskipun dalam dokumen Blue Book tidak menyebutkan nama Vera NG pada nama kegiatan, kemungkinan besar ERA akan kembali mendapatkan pesanan radar pasif dari Jakarta.